warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara pengibasan pelatihan literasi numerasi. Acara yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Untuk ini beliau ingin mengimbaskan kepada kita guru-guru SD 2 Panggung ini, mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan sama-sama di sekolah kita ini. Nantinya di SD kita ini lebih maju lagi, tidak ada lagi yang kena warna kuning. Di sini saya diberi amanat oleh Balai Pelatihan Guru Penggerak ya, untuk menyampaikan hasil dari pelatihan literasi dan numerasi. Karena kita kemarin termasuk kategori rapot kuning. Artinya rapot kuning itu bisa dari literasi numerasi kita yang turun agen, jadi membawa amanat ke sekolah masing-masing yang nantinya dengan tujuan supaya bisa memperbaiki rapot kita. Tujuan utama, dan selanjutnya bisa melakukan perbaikan literasi numerasi bagi siswa di sekolah tersebut. Itu merupakan kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis serta mengenal ide-ide visual. Kalau kita selama ini literasi itu kita kenal hanya membaca saja, ternyata literasi itu tidak hanya membaca, tapi membaca, menulis, dan mengenal ide-ide visual. Kemudian numerasi, apa itu numerasi? Numerasi adalah kemampuan mengaplikasikan konsep bilangan dan simbol matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau literasi itu lebih ke membaca, menulis, kalau numerasi itu berhubungan dengan angka-angka ya Bapak Ibu. Indonesia itu berada pada peringkat 62 dari 70 negara berkaitan dengan kemampuan literasi dan numerasi. Jadi kita levelnya sangat rendah Bapak Ibu. Penyebabnya adalah kemampuan literasi numerasi di Indonesia itu karena kurangnya kebiasaan dari guru. Jadi kita ini adalah sebagai guru yang ibaratnya yang memegang peran penting naik atau turunnya kemampuan literasi siswa kita di sekolah. Demotivasi, artinya dia kurang motivasi, sulit memanfaatkan teknologi dan mudah terpapar informasi yang tidak benar atau informasi yang hoax. Kita sendiri kadang-kadang Bapak Ibu ya terpapar oleh informasi hoax dalam literasi itu kurang. Sebagai informasi, tingkat literasi dan numerasi di satuan pendidikan ini dapat diakses melalui rapor pendidikan Kemdikbud.go.id. Di halaman tersebut terdapat juga survei lingkungan belajar, kemudian ada survei karakter. Ketiganya merupakan bagian dari asesmen. Nah, ini yang menyebabkan rendah atau tidaknya rapot kita itu ada di situ Bapak Ibu ya. Jadi itu harus kita perhatikan. Langkah untuk gerakan literasi di sekolah. Ini pertama, Bapak Ibu bisa memberikan motivasi, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya membaca bagi siswa. Yang kedua, menanamkan pembiasaan membaca sejak dini. Jadi di buku tema Bapak Ibu tuh pernahkah Bapak Ibu membuka yang paling akhir di buku tema itu disarankan 5 menit pertama kita masuk ke pembelajaran. Sebelum pembelajaran itu ada cerita di belakang, cerita fiksi. Sebelum masuk ke pembelajaran kita suruh anak itu untuk membaca dulu, pembiasaan. Kemudian mengoptimalkan peran perpustakaan Ibu Ani ya. Mungkin kalau yang kemarin jadwalnya 1 minggu sekali, ini bisa jadi 1 minggu 2 kali supaya jangan terlalu jauh jaraknya. Kalau anak membaca 1 minggu, mungkin 1 minggu lagi tidak ingat apa yang dibaca. Jadi 1 minggu 2 kali jadwalnya kita optimalkan. Kemudian menampung siswa. Ini Bapak, ini saya usaha bagaimana kalau kita nanti membuat semacam mading. Jadi untuk kelas 4 sama 6 itu bisa membuat karya-karya yang ditampilkan ditempel di mading. Kita bikin seperti puisi, anekdot, cerita bergambar, ya, atau karya-karya lainnya nanti akan kita pajang bergiliran di depan sini untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Selanjutnya ini yang terakhir. Jadi kita harus turut langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Yang terakhir, melatih siswa mengerjakan soal-soal literasi ini bisa kita download
dan ini sudah ada kemarin dikasih soal dari sana, atau kita bisa juga memakai buku asesmen yang sudah ada. Gitu. Contoh-contoh soal literasi di sana banyak beserta pembahasannya. Mendorong siswa aktif berpikir kritis, menganalisis dan sintesis, tidak hanya sekedar hafalan saja. Kata dalam percakapan, jadi Bapak Ibu dalam mengajar itu banyakin menggunakan soal cerita. Atau kita keluar, misalnya untuk kelas rendah kita ajak jalan-jalan keluar, kemudian mencari batu. Namanya numerasi yang menarik bagi siswa itu kita bentuk abstrak yang di otak anak itu menjadi sesuatu yang konkret. Misalnya untuk kelas 1 kita ajak keluar menghitung batu, menghitung daun, atau di dalam kelas kita amati benda-benda apa yang bentuknya segitiga. Coba kita contohkan apa. Kemudian benda-benda dengan warna-warna tertentu, sebutkan apa saja. Ya, itu kemampuan numerasi. Menerapkan konsep matematika dalam berbagai kegiatan. Jadi Bapak Ibu tidak hanya di kelas saja, boleh, kita sangat dibolehkan untuk keluar kelas, belajar di luar kelas, melihat makhluk hidup, melihat apa yang sesuai dengan materi. Melalui permainan, nah Bapak Ibu juga boleh melakukan pembelajaran matematika melalui permainan, misalnya permainan congklak, kemudian nih permainan deprak di sini, atau permainan yang lainnya yang bisa ibu bapak bikin sendiri, seperti kemarin menjodohkan pasangan yang main di kelas 3, Ibu Anita praktek kemarin menjodohkan ini perkalian. Ternyata kalau dengan permainan itu anak menjadi senang. Yang terakhir baru melatih soal-soal numerasi untuk mengembangkan kemampuan siswa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari diri kita sendiri sebagai guru dan suri teladan bagi siswa. Nah, ini saja amanat dari Balai Pelatihan Guru Penggerak ya di Banjarbaru. Ini bagaimana kita bisa memberikan anak kemampuan literasi yang baik kalau kita tidak bisa mencontohkan. Jadi kembali kepada diri kita sendiri. Tidak ada alasannya Bapak Ibu. Misalnya, saya sudah mau pensiun, tidak ada alasan. Jadi kita ini belajar sepanjang hayat. Kalau dalam ajaran agama Islam kan kita itu menuntut ilmu dari buayan sampai ke jam lahir. Kalau konsepnya hajar di wantara, kita belajar sepanjang hayat. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita sudah dekat-dekat dengan usia pensiun, tidak ada alasan untuk tidak belajar. Karena kita nanti akan terlindas oleh teknologi dan perkembangan digital yang sekarang. Dan kita ini dipersiapkan untuk menciptakan generasi emas 20 tahun yang akan datang. 20 tahun yang akan datang, itulah anak-anak generasi kita ini akan menjadi penerus bangsa. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi Bapak Ibu? Ya. Jadi apa yang perlu kita perbaiki? Ini tadi sudah selesai untuk anaknya, lalu untuk kita apa Bapak Ibu? Kita mulai dari diri kita sendiri. Bapak Ibu sudah disediakan di HP masing-masing ada namanya PMM, Platform Merdeka Mengajar. Jadi di situ ada modul ajar, sudah ada. Di situ sudah ada contoh. Tapi alangkah baiknya misalnya Bapak Ibu bikin sendiri, tidak apa-apa, nanti diupload untuk teman-teman seluruh Indonesia. Tapi di situ sudah ada contohnya. Terus ada pengertian merdeka mengajar, ada pengertian merdeka belajar, ada asesmen, ya. Kemudian ada perangkat pembelajaran, semuanya ada di situ. Bapak Ibu tinggal membuka modul ajar, melakukan refleksi, kemudian melakukan evaluasi, dan terakhir melakukan aksinya. Nah, untuk itu ini ada contoh soal atau asesmen AKM yang nanti bisa kita ajarkan kepada peserta didik kita untuk melatih mereka supaya mendongkrak rapot mutu pendidikan kita menjadi semakin baik. Dari yang dulu kuning diupayakan supaya bisa menjadi berubah jadi hijau. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan soal seperti itu? Apakah kita ini dulunya sudah bisa atau belum? Di kelas 4 dan kelas 5 tuh sudah ibaratnya enteng.
Ya, karena sudah di awal sudah terbiasa dia membaca, sudah terbiasa dia menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan angka. Biasanya ibu punya kelinci, kelincinya ada 10, kandangnya ada 2. Kita masukkan ke dalam kandangnya itu ada 2. Jadi masing-masing kandang berisi berapa kelinci anak-anaknya. Itu adalah penerapan dari soal numerasi dalam kehidupan nyata sehari-hari si anak gitu. Itu sudah kita biasakan dia untuk membaca. Membaca apa saja Bapak Ibu ya. Pokoknya kita giatkanlah, kita memberi contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang kita mulai. Jadi tidak ada kata terlambat. Kita mulai dari diri kita memberi contoh dan kita gerakan anak-anak itu dalam gerakan literasi sekolah. Ya, Bapak Ibu. Angkat beta. Setelah saya melakukan paparan tadi, kemudian Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang mengganjal dari dalam hati, silakan Bapak Ibu kemukakan di forum komunitas kelompok belajar SDN Bapak Ibu ya. Silakan. Silakan Ibu Muslimah. Saya dari wali kelas 4 mau bertanya kepada Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan gerakan literasi di sekolah kita? Terima kasih. Di sini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Antara lain, Bapak Ibu melakukan yang pertama adalah pembiasaan. Ibu silakan nanti dicoba siswanya, terutama yang kelas 3 ya. Mulai dari pembiasaan anak membaca sejak usia dini. Kalau kelas 1, 2, 3 mungkin ada teknik-teknik tertentu. Bisa Bapak Ibu nih di era Merdeka Belajar ini, namanya Merdeka, Bapak Ibu tentu punya segudang strategi bagaimana cara menumbuhkan motivasi bagi siswa untuk belajar membaca dan menulis. Bisa menggunakan Merdeka untuk mengajar, tidak hanya di kelas saja, ya, di luar kelas. Makanya saya sering kan mengajak anak-anak keluar itu supaya dia tidak jenuh. Ya, kalau di dalam kelas terus membaca buku capek, ya, jenuh dia. Kita bawa sekali-kali ke perpustakaan, nggak apa-apa ya Ibu Ani. Mungkin kalau kelas 1, 2, 3 masih bahamur, tapi dengan pengawasan nanti mungkin ayo anak-anak yang kelas 1 bisa ambil buku sesuka kamu. Terus suruh cerita ini bukunya gambar apa mungkin. Ya, dari situ tulis nanti ini gambar ini ditulis. Ya, huruf awalnya apa? Sederhana saja mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Gerakan literasi kita mulai dari satu pembiasaan. Kita mulai dari diri sendiri. Kita membiasakan kepada siswa, kita tularkan. Akan perpustakaan, membaca apa saja boleh Bapak Ibu dengan satu cara begini. Kalau kelas 1 kita tempel lah, ini ada lemari misalnya, kita tempel misalnya lemari. Kemudian papan tulis, kita tulis di papan tulis. Ini kita tulis meja. Jadi anak-anak kita kenakan dengan kosakata di kelas melalui tempelan huruf-huruf yang ada di situ. 5 langkah yang kita jalankan nanti di sekolahan kita. Kiranya cukup jelas Ibu. Adik ini gunanya itu untuk merangsang anak supaya berkarya, berinovasi, merangsang dia berliterasi dan numerasi. Dari pembiasaan kita tadi diri kita sendiri. Jadi kita diri sendiri kita yang berubah. Demikian tadi acara pengimasan literasi dan numerasi di SDN Buah Panggung. Mudah-mudahan acara ini bisa memberi pencerahan kepada kita semua dan membangkitkan motivasi kita mulai dari dalam diri kita sendiri, kita imbaskan kepada anak didik kita ke depannya. Mudah-mudahan kemampuan literasi dan numerasi di tingkat sekolah kita khususnya dan secara umum di tingkat nasional kita bisa didongkrak menjadi lebih baik. Sekian saja dari saya. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.